Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di bagian tutorial kali ini kita mau problem solving untuk penagihan SPP ya. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu menagih SPP itu dengan cara mengirimkan data secara manual. Namun yang jadi masalah adalah apabila Anda berada di level yang lebih tinggi, misalnya di tingkat instansi, nah sehingga yang perlu ditagih itu lebih dari 10 misalnya. Kalau misalnya 10 itu masih gampang ya, tapi kalau misalnya yang ditagih ada 60-an itu mungkin membuat agak repot juga dan agak pusing juga gitu kan, mau ngetik satu-satu tagihannya berapa gitu, terus ke siapa saja. Sebetulnya ada program ya untuk bisa melakukan itu semua, cuman itu programnya berbayar dan kita perlu mempelajari cara menggunakan programnya lagi. Jadi kita cukup menggunakan fasilitas dari Google aja ya. Spreadsheet ini bisa juga kita olah datanya agar menjadi seperti program untuk yang bisa menagih tagihan SPP juga gitu. Dan kita nanti di sini akan memanfaatkan WhatsApp API ya, mumpung masih bisa dipergunakan, karena WhatsApp API saya dengar akan diganti oleh pihak Facebook untuk hanya bisa digunakan oleh pihak bisnis saja berikutnya nanti. Nah, seperti itu. Baik ya, kita langsung aja ya. Misalnya di sini saya punya beberapa data siswa ya. Ini datanya saya ngasal ya. Tidak ada hubungan dengan orang-orang di dunia nyata ya. Ini nama siswanya ngasal. Terus misalnya seperti ini, ada namanya, terus kemudian total tagihannya ya. Tagihan. Terus bulan dulu ya, biasanya bulan apa gitu. Total tagihan. Terus kemudian nomor HP ya, nomor WhatsApp lah ya, sama itu aja ya, sama pesannya ya, pesannya di sini. Nanti di sini jadi link ya, jadi link penagihannya, link penagihannya. Nah, ini tentunya kita perlu menuliskan nomor dulu ya. Saya biasa menggunakan array formula, jadi kita pakai array formula aja. Jika B2 sampai B ini kosong ya, maka tidak ada nomor. Kalau nggak kosong berarti kita kasih nomor, yaitu menggunakan rumus row B2 sampai B dikurangi 1. Oke, nomornya langsung ada ya. Nah, sekarang kita tulis bulannya. Bulannya ya biasanya sih sama ya, cuman tergantung masing-masing siswa juga. Kadang ada yang tidak membayar SPP dari bulan Januari sampai Juni, nah gitu, seperti itu. Mungkin ini formatnya mungkin akan berbeda ya di tempat Bapak Ibu lagi, karena saya perlu diskusi sebetulnya dengan pihak yang mempelajari video saya ini. Ini mau kayak gimana model penagihannya, tapi saya bayangkan secara umumnya ya seperti itulah mungkin. Nah, misalnya ini Fauzi di bulan Juni saja yang belum dibayar, terus kemudian ini bulan, anggaplah ini sekarang bulan 9 ya, September, berarti ini September aja yang belum dibayar, ini Agustus sampai September misalnya. Beragam lah ya, yang lainnya mungkin bulan Januari dan sebagainya ya. Ini misalnya sih kita random aja ya. Ini saya tulis random aja. Cara menggenerate itu ya data random. Terus di sini guys, saya tinggal format, di sini more format,
susah ya. Udahlah, kita samakan aja datanya September semua. Ini misalnya kita sudah punya data semua ya, atau ini saya copy. Oke, nah ini kira-kira tanggalnya ya, terus kemudian token tagihannya juga saya bikin random ya di sini. Between 1 sampai 3 kalikan kalikan 100.000. Tinggal saya format ke number dan ini formatnya currency ya. Tapi ini dia pakai rupiah, ya, udah rupiah di sini. Jadi kita pakai Rp. Play. Oke, sekarang sudah masuk. Nomor WhatsApp-nya saya juga random, tapi di sini nggak ada nomor yang mana ya. Saya pakai nomor saya aja berarti. Di sini dari 8.000-an ya. Ini kan 9 nih biasanya nomor 3 kan. Berapa angka ya biasanya nomornya, ada 11 angka ya. Ini ada 3, 3, 9, 10, 10 angka, berarti kita perlu 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah. Yes. Nah, ini sekarang sudah dibikinkan nomor ya, nomor handphone yang random oleh spreadsheet. Nah, berikutnya bagaimana? Nah, kita sebelum bikin link, kita bikin dulu yang namanya pesannya ya. Misalnya di sini saya bikin pesannya menggunakan notepad. Kenapa pakai notepad? Karena kita tidak bisa menggunakan enter secara langsung di spreadsheet, jadi makanya kita perlu notepad. Misalnya di sini bentuk teksnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi gitu, atau WRWB. Ini bisa dikreasikan masing-masing ya, Bu. Yang terhormat saya atau Bunda dari Ananda. Nah, ini nanti kita isi dengan nama anaknya siapa. Nah, ini kita kasih tanda seperti ini untuk kita ganti nanti. Terus yang terhormat Ayah Bunda dari Ananda siapa, kami ingin menginformasikan misalnya bahwa Ananda SPP ya, SPP Ananda belum lunas untuk periode ini misalnya. Nah, di sini baru kita kasih bulan sejumlah ini tagihan total. Terus kemudian mohon ya segera lunasi SPP tersebut ke misalnya BSI ya, misalnya saya tidak disponsori, tapi mudah-mudahan nanti disponsori. BSI ya, terima kasih banyak terima kasih atas atau misalnya Ayah Bunda. Terima kasih atas perhatiannya. Nah,
seperti itu. Misalnya ya, ini contoh format teks tagihannya. Nanti bisa dikreasikan banyak macam ya, misalnya mau ditambah emoji juga tidak masalah ya, misalnya tambah emoji di sini ya boleh. Ini tergantung kreasi masing-masing lah ya. Kalau misalnya mau tambah emoji bagaimana, ini tergantung masing-masing. Nah, misalnya saya taruh di I2 ya, ini teks yang tadi, saya tinggal klik di sini, kemudian klik paste ya. Nah, nanti akan datanya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya kita membuat linknya supaya tidak mengganggu. Ini sebentar ke bawah aja deh ya, biarnya tidak terganggu. Kita tarik ke bawah sini. Nah, terus ini teksnya saya tarik sini aja. Nah, bagaimana cara membuat linknya? Yang pertama ya, kita mengenal dulu yang namanya substitute ya. Misalnya seperti ini. Kamu substitute itu untuk mengganti sesuatu yang kata yang ditentukan. Misalnya substitute. Nah, di sini ada substitute. Terus kemudian teks yang mau dicari itu teks apa? Nah, yang ini tadi format template-nya, itu ada di B2 sekarang. Berarti kita klik, kemudian teks apa yang mau kita cari. Misalnya yang pertama yang mau kita ganti misalnya nama, kita klik ketik nama. Tadi kan kita ngetiknya seperti ini ya, ada tanda kurung sikunya. Nah, terus kemudian kita mau ganti dengan apa? Nah, kita mau ganti dengan ini misalnya Al-Fauzi. Terus kita tutup substitute. Nah, maka di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini sudah ganti nih, yang terhormat Ayah Bunda dari Ananda Al-Fauzi. Yang tadi yang sebelumnya berupa nama. Nah, sekarang yang belum berganti adalah bulan dan total. Bagaimana kalau begitu? Nah, sekarang kita tambahkan substitute lagi di depannya, di rumus yang tadi ini. Ketik lagi substitute. Terus kemudian kita koma lagi ini ya. Kita cari yang namanya bulan ya sekarang. Kemudian kita ganti bulan itu dengan yang ada di sini ya, September, yang pada kolom C-nya ya. Terus kita tutup. Nah, sekarang selain Al-Fauzi-nya sudah berganti, sekarang juga bulannya sudah diganti nih. Sudah di September. Nah, begitu juga lah nanti yang akan kita lakukan kepada total. Jadi kita copy lagi, kita taruh di depannya, terus koma gitu kan. Yang mau kita ganti itu apa? Total. Tutup. Oke, kita ganti totalnya dengan yang di tagihannya. Tutup lagi rumusnya. Nah, sekarang ininya sudah diganti ya, September sejumlah 200 sekarang. Nah, seperti itulah substitute kira-kira. Nah, berarti nanti kita sebelum buat linknya kita harus buat teksnya ini satu-satu. Nah, cuman kan agak ribet ya, maka kita bisa langsung substitute di sini sebenarnya. Nah, untuk mengenai link ya, link ke WhatsApp itu ada dua macam ya, ada WhatsApp API sama Web API. Nah, tergantung Bapak Ibu nanti mau menggunakan link ini di mana. Kalau misalnya di handphone ya kita menggunakan API, kalau misalnya di laptop kita menggunakan web. Nah, dia linknya seperti ini ya. Untuk mendapatkan linknya kita gampang ya, tinggal kita tes aja wa.me garis miring misalnya 6281346655 nomor saya. Nah, nanti dia langsung akan mengarahkan ke sini. Nah, dia alamatnya adalah API whatsapp.com send tanda tanya fontnya ini dan teksnya apa. Nah, tinggal ada tombol lanjutkan ke chat. Ini kalau pakai API. Inilah yang akan kita manfaatkan. Ini kalau API ini bisa digunakan di handphone ya langsung ya. Jadi nanti linknya kalau kita buka di handphone langsung ngirim melalui handphone gitu. Tapi kalau misalnya kita ganti API ini dengan web, nah itu dia akan mengirim menggunakan WhatsApp yang ada di laptop. Seperti itu ya. Ada dua macam. Nah, sekarang tinggal kita copy aja ininya. Semuanya. Copy C. Terus kemudian tutup aja nggak apa-apa. Ini di sini kita pakai rumus hyperlink di sini. Sama dengan hyperlink. URL-nya apa? Ya, kita tuliskan tanda petik 2. Terus seperti ini. Link labelnya kita kasih di sini kirim.
nanti akan seperti ini. Nah, cuman teksnya ini belum termasuk ke dalam rumusnya tadi. Kita kembali lagi ke sel F6 ini untuk mengganti rumusnya. Di sini ada txt. Nah, inilah yang kita ganti ya, sama dengan tanda petik 2 ya. 2 butir ya. Terus kemudian tanda dan 2. Ini fungsinya kita mau mengganti dengan rumus substitut tadi. Sekarang kita copy dulu. Ini error nggak apa-apa. Kita copy dulu rumus substitutnya. Copy. Sekarang kita kembali ke sini. Dan ini antara dua dannya ini kita ganti dengan rumus substitut. Dan B-nya ini, B2-nya kita kasih tanda dolar supaya nggak bergeser kemana-mana ya, B2-nya. Karena ini template ya. Sedangkan B6-nya ini kolomnya saja yang kita kasih dolar, B-nya aja yang kasih dolar, 6-nya jangan, karena kalau kita mau tarik ke bawah nanti biar bisa ditarik ke bawah. Kemudian yang ini juga, yang C6 sama ya, kita kasih dolar, dan B6 juga seperti itu, kita kasih dolar di depan B-nya. Terus kemudian di nomor HP sekarang, nomor HP ini kan nomor HP yang saya tulis manual ya. Nah, tapi kita pengennya itu nomor HP-nya yang langsung ada di sini ya, nomor WA. Maka kita ambil sampai yang 81 aja ya, karena di sini nomor HP-nya dimulai dari 81 semua, 62-nya kita tambahkan saja. Maka kita kasih tanda petik 2 kali, terus kemudian dan 2 kali di sini. Nah, di sini kita kasih ini, terus kemudian E-nya kita kasih dolar depannya. Nah, sekarang seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah. Supaya nomor randomnya nggak berganti-ganti ini, karena ganti terus nih, jadi kita copy paste aja ya. Kita blok, copy, paste value. Nah, sekarang udah nggak pakai rumus lagi, jadi nomornya udah tetap nih, nggak bakalan berubah lagi. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, sekarang kita tinggal cek nih rumusnya udah bener atau betul belum. Misalnya kita ambil yang ini, nomor ini kita ganti nih, bukan kurang 1 lagi, berarti kurang 4 sekarang. Enggak, kurang 5 ya. Oke. Nah, sekarang kita cek yang nomor si Ardiansah ya. Ini ada di sini, kita coba arahkan mouse ke sini, lalu kita klik. Kita lihat. Nah, pesannya seperti ini. Assalamualaikum ayah bunda, dari Ananda Ardiansah. Kami ingin menginformasikan bahwa SPP-nya periode Oktober sejumlah ini, mohon segera melunasi ke rekening ini. Atas nama siapa? Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini tinggal klik lanjutkan ya. Kalau pakai API, kalau di handphone dia langsung akan membuka WhatsApp. Nah, kalau alamatnya seperti ini. Nah, tapi kalau di web kita pengen gunakan WhatsApp web ya, jadi kita tinggal login dulu ya, whatsapp.com. Kemudian di sini kita buka WhatsAppnya. Misalnya saya menggunakan WhatsApp yang ini ya. Ini saya pakai WhatsApp sekolah. Oke, saya sudah login nih. Ini WhatsApp sekolah ya. Nah, jadi di sini tadi di link apa tadi tuh? Di link mana tadi? Yang ini. Kita bisa, kalau misalnya di laptop ya, di laptop kita mau gunakan link ini di laptop, maka kita ganti di rumus atasnya, kita jangan gunakan API tapi gunakan web. Ini tinggal ditarik ke bawah ya, tarik sampai ke bawah ya, sampai habis rumusnya. Terus nanti di sini tinggal klik ya yang si Ardiansah tadi ya, kita klik lagi, klik ini. Nah, maka akan langsung membuka WhatsApp web ya, untuk mengirim ke nomor yang bersangkutan. Nah, cuman saya nggak tahu nih nomornya ada atau enggak. Nomornya nggak valid. Jadi kalau nomornya nggak valid, dia nggak bisa ngirim ya. Contoh kita ganti aja sih nomor si Ardiansah dengan nomor saya ya, biar nomornya valid. 1 Oke, kita coba lagi. Dia langsung buka WhatsApp, terus kemudian mau mengirim ke Ardiansah. Dia langsung start gini, kirim. Tuh, seperti itu. Jadi nanti tinggal klik satu-satu.
tinggal klik satu kirim, klik satu kirim, klik satu kirim, tidak perlu mengetik lagi seperti itu. Nah kalau misalnya kita mau menggunakan ini di HP ya, berarti tinggal ganti yang web ini jadi API lagi ya. Kenapa diganti API nya? Supaya langsung bisa membuka aplikasi WhatsApp di handphone. Nanti tinggal kita buka link spreadsheetnya ini, buka melalui aplikasi spreadsheet yang ada di Android ya, di handphone. Nah, jadi tinggal buka di di handphone ya, di Android. Kita bisa langsung klik kirim ya, klik kirim, langsung nanti akan membuka aplikasi Android. Tinggal klik, dia akan terbuka langsung ke aplikasi WhatsApp-nya kalau kita menggunakan API. Nah kalau pakai web ini untuk yang laptop ya, link ini khusus untuk laptop. Atau kayak gini aja sih ya, kita buat dua link aja ya, langsung di sini kita di sini pakai web. Ini misalnya link laptop ya. Yang ini link handphone. Kita buat di sini link handphone. Oke ya. Nah, jadi ini tinggal kita copy aja rumusnya ya. Kita copy atau kita tarik aja langsung ke samping ya, tarik ke samping, sebentar, tarik ke samping. Di sini kita ganti ininya dengan API. Nah, seperti ini tinggal kita tarik ke bawah, sampai di sini. Ini yang link untuk HP, ini untuk di handphone. Oke, nah ini sekian aja ya dulu untuk link penagihan SPP-nya. Ini spreadsheet ini akan saya bagikan file kopinya di deskripsi video, jadi tidak bisa dieksperimenkan lagi nanti masing-masing oleh Bapak Ibu ya, bisa diganti ininya, terus kemudian nomor handphonenya segala macam ya, bisa diatur lah. Baik, sekian aja tutorialnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.